Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfi Maisaro dengan tiga teman saya, Fitri Istiqomah, Maulana Ramadan, dan ketiga yang terakhir, Muhammad Irfan Zidni. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang satu, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, yang kedua, proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, yang ketiga, evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, dan orang tua adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Karena yang pertama, karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua, kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Tugas pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan dan kepribadian kamil atau sempurna. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin atau manganeria yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidik yang dilaksanakan. Saya Muhammad Irfan Zidni akan membawakan materi proses belajar dalam pendidikan Islam. Dalam proses belajar tentu berkaitan dengan peserta didik dan lebih identik kepada perubahan atau perkembangan perilaku peserta didik. Perubahan atau perkembangan perilaku peserta didik terbagi ke dalam beberapa hal. Di antaranya A. Perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya 1. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. 3. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. B. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan sosial telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. C. Proses mengajar dalam pendidikan Islam. Dalam proses mengajar tentu berkaitan dengan pendidik. Seperti yang kita ketahui, mengajar adalah sebagai suatu kegiatan penyampaian bahasa pelajaran kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. B. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu cara mengajar di mana seorang pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. C. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian atau penyajian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam hal membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau bukti-bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah setelah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Tujuan evaluasi pendidikan Islam ada dua. Yang pertama,
untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauh mana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seseorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga dari segi ahli fikir pendidik Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan juga Bapak dosen yang telah menyimak materi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's going down.